Apa yang harus kita lakuin ketika dapat surat somasi dan dapat ancaman dari DC untuk mengambil uang secara paksa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal ngebahas tentang resiko ketika gagal bayar di pinjaman online. Salah satunya adalah ketika mendapatkan surat somasi dan juga ada DC yang mengancam akan datang ke rumah secara langsung untuk pengambilan uang tunai atau dana kas secara paksa sebagai pembayaran hutang pinjol. Oke teman-teman, pinjaman online atau pinjol itu sebenarnya nggak peduli dari mana teman-teman itu dapat uang. Yang penting adalah teman-teman jadi cepat dan segera mencari dana talangan untuk membayar hutang tersebut. Kemudian, jika ada unsur pemaksaan dalam penagihan, maka teman-teman harus segera melaporkan hal ini ke pihak yang berwenang, seperti polisi. Karena hal ini sudah melanggar aturan dan dapat dipidana. Teman-teman, masalah hutang piutang, kemudian masalah pinjaman online, itu memiliki aturan yang harus diikuti oleh pihak pinjaman online. Jadi buat teman-teman nggak perlu takut dengan ancaman dan juga penagihan dari pihak pinjol atau DC pinjol, karena mereka itu juga harus mematuhi aturan yang berlaku, aturan yang ditentukan sama OJK. Kemudian ketika teman-teman ini dapat surat somasi atau ancaman dari DC atau debt collector, maka teman-teman nggak perlu takut dan nggak perlu panik. Teman-teman ketika DC ini telah melakukan pelanggaran ketika menagih pada teman-teman, kemudian telah melakukan tindakan yang kasar kepada kalian, maka kalian bisa laporkan hal ini ke OJK dan pinjol terkait agar nantinya DC atau si debt collector ini yang melanggar aturan bisa ditindak sesuai dengan hukum. Kemudian mengenai aturan pembayaran pinjaman online, kalau menurut aturan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, jadi teman-teman, semua transaksi pinjaman online itu harus dilakukan secara elektronik melalui sistem virtual account. Jadi teman-teman ketika ada DC yang datang ke rumah kalian, kemudian memaksa kalian membayar uang tunai yang dibilang buat melunasi hutang, maka itu adalah sebuah tindakan pembodohan, sebuah tindakan penipuan yang dilakukan sama oknum DC untuk menipu kalian. Ketika kalian itu memberikan uangnya kepada DC, maka ya uangnya bakal dibawa kabur tuh sama si DC, dan hutang kalian bakal masih tetap ada dan tidak berkurang sama sekali. Kemudian tujuan dari aturan OJK yang menyatakan bahwa harus membayar lewat virtual account itu adalah untuk mengawasi peredaran uang dan juga buat melindungi nasabah yang gagal bayar. Jadi buat teman-teman yang saat ini lagi gagal bayar nih di aplikasi pinjaman online, maka kalian harus menguatkan mental teman-teman agar ketika nantinya dapat surat somasi atau ancaman dari penagihan sama DC, kalian gak menciut, kalian jadi gak stres dan menyerah. Jadi buat teman-teman jangan menyerah dan harus tetap semangat, oke? Karena hutang pinjol atau hutang pinjaman online itu hanyalah masalah perdata. Jadi nggak usah takut dan khawatir yang terlalu berlebihan. Kemudian teman-teman ketika kalian ini udah gak kuat mental, lebih baik abaikan saja semua jenis kontak dari debt collector atau DC, baik itu telepon, SMS, atau WA. Oke teman-teman, jadi kesimpulan video kali ini adalah ketika kalian itu galbay di suatu pinjol, maka kemungkinan kalian juga bakal mendapatkan surat somasi, atau kalian juga kemungkinan bakal mendapatkan ancaman-ancaman dari pihak menagih atau pihak DC. Kalau kalian mendapatkan hal seperti ini, maka gak perlu takut, kalian gak perlu khawatir. Masalah hutang piutang itu merupakan masalah perdata. Kalian ketika pinjol kemudian galbay gak bakal yang namanya bakal berakhir di penjara atau bakal berakhir dipanggil polisi. Kemudian ketika kalian mau membayar hutang pinjol, maka harus dilakukan secara elektronik melalui virtual account sesuai dengan aturan dari OJK. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.